Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang insyaallah Allah muliakan. Bersyukur kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat serta salam, mari kita kirimkan doa yang sebanyak-banyaknya ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang insyaallah Allah muliakan, selaku khatib pada kesempatan Jumat yang begitu indah ini, khatib tak pernah lupa berpesan terhadap diri khatib pribadi dan kepada jamaah Jumat sekalian, agar kita selalu meningkatkan iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah muliakan, di akhir zaman ini sudah banyak peristiwa, sudah banyak kita lihat fenomena yang begitu luar biasa. Agama kita Islam ini sudah seperti permainan yang bagaimana bisa diobrak-abrik oleh mereka yang mempunyai kekuasaan. Jikalaulah iman serta takwa tidak ada di dalam hati kita, lantas bagaimana kita memandang, menyikapi tindakan mereka-mereka itu? Maka iman serta takwa inilah hadirin yang harus senantiasa kita pupuk, senantiasa kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat di akhir zaman ini hadirin yang Allah muliakan, banyak ujian cobaan yang Allah berikan kepada kita melalui tangan-tangan mereka yang zalim kepada umat Islam. Pada kesempatan Jumat kali ini, khatib akan memaparkan tema yang mana diambil dalam sebuah kitab karangan Imamul Ghazali. Beliau menyampaikan dalam kitab tersebut ada 6 pesan beliau kepada murid-muridnya, yang mana isi pesan tersebut jamaah menyangkut kepada kehidupan kita di akhir zaman ini. Apa kata Imamul Ghazali kepada siswanya jamaah yang Allah muliakan? Suatu ketika duduklah Imamul Ghazali bersama siswanya. Berkata Imamul Ghazali, "Wahai siswaku, apa yang paling dekat dengan kita di dunia Allah ini?" Apa kata siswanya? Yang paling dekat, wahai guruku, itulah orang tua kita, itulah sanak famili kita, itulah tetangga dekat rumah kita. Apa kata Imamul Ghazali? Betul wahai siswaku, kau tak salah. Tapi ada yang paling dekat dengan kita, itulah kematian. Ternyata jamaah yang Allah muliakan, sering kita berkata melalui lisan kita, aku masih muda, aku masih kuat, aku masih gagah, aku masih sehat, tak mungkin aku cepat dipanggil sama Allah, tak mungkin aku cepat mati begitu saja. Ini yang sering kita ucapkan mungkin tatkala kita tak sadar dengan ucapan kita. Ternyata jamaah yang Allah muliakan, ini salah satu rahasia kata Imamul Ghazali dalam kitabnya tadi, bahwa yang paling dekat dengan kita itulah kematian. Lantas bagaimana dengan hidup kita? Kalaulah lisan kita penuh dengan perkataan yang tidak bagus didengar manusia,
Kalaulah tindakan kita tak bagus di pandangan manusia, sehingga manusia lain tak enak melihat kita, tak suka melihat keputusan yang kita buat, lantas bagaimana dengan kematian tadi yang begitu dekat dengan kita? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Allah katakan dalam Al-Quran, bila itu ajal telah tiba kepada kita, mau ke mana kita bilang? Satu detik tak bisa kita cepatkan, satu detik pun tak bisa kita lamakan. Maka jamaah yang Allah muliakan, intinya apa dalam kehidupan kita? Kalaulah kematian itu dekat dengan kita, maka perbanyak ibadah kepada Allah. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Allah berikan semua kenikmatan kepada kita, seakan-akan itu apa? Memberi dua tanda kepada kita. Syukurkah kita atau kufur akan apa yang Allah berikan kepada kita? Ingat hadirin, khatib bukan mengajari kita bersama bahwasanya kematian itu sama siapa saja pun pasti akan datang nantinya. Yang kedua jamaah yang Allah muliakan, apa kata Imamul Ghazali kepada siswanya? Wahai siswaku, apa yang paling jauh di dunia ini dengan kita? Apa kata siswanya? Negeri Cina, negeri Eropa, dan lain sebagainya. Apa kata Imamul Ghazali? Betul wahai siswaku, itu negeri yang jauh dari tempat kita. Tapi ada yang paling jauh di dunia ini buat kita wahai muridku, itulah masa lalu kita. Masa lalu yang dimaksud oleh Imamul Ghazali ini jamaah yang Allah muliakan, bukan masa lalu yang penuh dengan kekayaan sehingga kita rugi di akhir zaman ini tak punya harta, tidak. Tapi yang dimaksud oleh Imamul Ghazali jamaah yang Allah muliakan, masa lalu yang penuh dengan kesengsaraan, tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keluar kata-kata di saat dia sekarang ini, apa keluar kata-katanya? Andai saja ya Allah, aku dulu suka ibadah. Andai saja ya Allah, aku dulu suka sedekah. Andai saja ya Allah, aku dulu puasa. Andai saja ya Allah, aku dulu suka bantu orang lemah dengan harta aku ya Allah. Sekarang ya Allah, aku tak punya apa-apa. Badanku sakit, tak bisa nyentuh air ya Allah. Bagaimana untuk ibadah samamu ya Allah? Andai saja aku dulu sering ibadah ya Allah, pasti aku tak akan bisa, aku tak akan merasakan sakitnya begini ya Allah. Sungguh sakit penyakit ini ya Allah. Aku tak bisa menyentuh air, tak bisa lagi sujud kepadamu ya Allah. Aku hanya bisa terdiam dan terpuruk di tempat tidur ini ya Allah. Inilah yang dimaksud oleh Imamul Ghazali, masa lalu yang sia-sia, tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa kita bilang lagi ya Allah, bagaimana masa laluku ya Allah, kembalikan ke depan ya Allah, tak bisa. Ya Allah, kembalikan usiaku yang dulu muda ya Allah, aku mau pengen bantu orang ya Allah, tak bisa. Sehingga apa yang terjadi jamaah ya Allah muliakan, tatkala usia 60 tahun, 65 tahun, 100 tahun kalau Allah izinkan, menyesal dengan semua kehidupan. 40 tahun, 60 tahun ia jalani, tapi tak dekat hatinya kepada Allah, tak ada bentuk amal ibadah. Inilah masa lalu yang sia-sia yang dikatakan oleh Imamul Ghazali. Maka keluarlah sebuah kalimat, masa lalu tak bisa kita rubah, masa yang akan datang belum tentu sama dengan masa lalu kita. Maka jamaah yang Allah muliakan, bagaimana mengantisipasinya? Mumpung masih ada rezeki kita, mumpung masih hidup kita, masih sehat kita, mari kita upayakan, kita gunakan itu sebaik mungkin di akhir-akhir hayat kita. Jangan sampai penyesalan masa lalu itu terulang di masa yang akan datang kita nantinya. Jamaah yang Allah muliakan, yang Allah cintai. Selanjutnya Imamul Ghazali sampaikan kepada siswanya, wahai siswaku, apa yang paling berat di dunia ini buat kita? Apa kata siswanya? Yang paling berat wahai guruku, itulah baja, itulah besi, itulah batu yang bertonton beratnya wahai guruku. Kata Imamul Ghazali, betul. Tapi ada yang begitu berat di dunia ini buat kita wahai siswaku, itulah amanah. Kita lihat jamaah yang Allah muliakan, viral saat ini, bagaimana dia menanggung-jawabi akan jabatannya di sisi Allah nantinya, bagaimana dia menanggung-jawabi ucapannya di sisi Allah nantinya. Begitu berat ternyata amanah yang diemban oleh seseorang. Tapi ada yang lebih berat ternyata hadirin yang dimaksud oleh Imamul Ghazali.
itulah amanah di diri kita sendiri. Suatu ketika nantinya, ketika Allah panggil kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hari yaumil hisab, di hari yaumil mizan, ditanya sama Allah, manusia, hambaku, kata Allah, kau kemarin di dunia, kemana kamu arahkan itu rezeki yang aku berikan? Kemana kamu arahkan itu tubuhmu ketika di dunia aku berikan? Umurmu yang panjang sampai 80 tahun, 60 tahun, 70 tahun, kemana kamu habiskan umur kamu? Maka jamaah yang Allah muliakan, sering kita membantah pejabat kita, sering kita mengomentari di sekeliling kita, nggak amanah, nggak sesuai dengan realita, tak sesuai dengan fakta. Ternyata ada yang paling berat, itulah amanah di diri kita sendiri. Bagaimana kita membawa diri kita bertemu dengan sang pemilik diri kita untuk nantinya bahagia bertemu dengan Allah. Kalau amanah di diri sendiri saja kita tak mampu mengemban, bagaimana kita mengemban amanah yang Allah titipkan lebih kepada kita? Maka jamaah yang Allah muliakan, di sini kita selalu memperbanyak istighfar kepada Allah agar Allah ampuni kita dari segala kelalaian kita, dari segala dosa-dosa kita, karena kita tahu bahwasanya kita manusia yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Agar bagaimana Allah mengampuni dari kelalaian kita yang tidak amanah di diri kita sendiri, jamaah. Ini yang ketiga yang disampaikan oleh Imamul Ghazali. Yang keempat, jamaah yang Allah muliakan, Imamul Ghazali sampaikan, wahai siswaku, apa yang paling besar di dunia ini? Imamul Ghazali katakan, yang paling besar wahai siswaku itulah hawa nafsu. Suka kali memang nafsu ini meminta yang lebih-lebih. Udah ada rumah pengen lebih besar, udah ada mobil baru pengen lebih mewah lagi, udah ada kereta baru pengen lebih kereta baru lagi. Maka jamaah yang Allah muliakan, sesuai firman Allah dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu, kata Allah, selalu mendorong kepada kejahatan, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang Allah senantiasa beri rahmat. Apa contohnya yang Allah beri rahmat nafsu itu? Ketika kita hendak beribadah, jamaah, kalau tak ada nafsu di dalamnya untuk beribadah, maka tidak akan mungkin lepas ibadah tersebut. Saya yakin, kalau bukan karena nafsu, jamaah, tidak akan mungkin bisa hadir kita ke masjid Allah ini. Kalau bukan karena nafsu kita, tidak akan mungkin bapak meninggalkan kerjaan di luar sana demi sholat ini. Pasti karena ada nafsu di dalamnya yang mendorong sehingga muncul ibadah. Allah rahmati nafsu tersebut. Inilah yang Allah sampaikan, illa ma rahima rabbi. Nafsunya tadi Allah beri rahmat sehingga muncul pahala. Maka jamaah yang Allah muliakan, orang Arab pernah katakan, kalaulah nafsu itu bisa kita handle, maka kita lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau nafsu itu yang menghandle kita, maka kita lebih hina daripada binatang. Maka jamaah yang Allah muliakan, silahkan wahai mereka-mereka yang punya jabatan, silahkan wahai mereka-mereka yang punya amanah lebih dari kita, sampaikan apa yang kau ingin sampaikan. Tapi ingat, ada yang harus kamu tanggung jawabi di dalam ucapanmu. Walaupun kamu nafsu dengan dunia ini, nafsu dengan pangkat dan jabatanmu, takut copot pangkat dan jabatanmu, tapi ingat, ketika ucapanmu tak baik, nafsu mendorong kepada kejahatan, ingat, Allah selalu memandang kita, memandang setiap saat, maka akan ada tanggung jawab kelak di hari yaumil qiyamah. Ini yang paling sakitnya, wahai jamaah yang Allah muliakan. Yang kelima, apa kata Imamul Ghazali? Wahai siswaku, apa yang paling ringan di dunia ini? Dan inilah yang paling sering kita tinggalkan. Apa kata Imamul Ghazali? Yang paling ringan di dunia ini, wahai siswaku, itulah manusia-manusia yang sering, yang sengaja meninggalkan sholat fardu dengan sengaja. Na'udzubillah min dzalik. Maka jamaah yang Allah muliakan, begitu ringannya rupanya sholat fardu ini. Rasul tatkala melaksanakan Isra wal Mi'raj, kala itu Rasul sampai ke langit yang ketujuh berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan tenaga jemaah. Orang berangkat keluar angkasa saja butuh tenaga. Bagaimana dengan Rasul? Karena Allah sayang dengan Rasul, sehingga Allah jaga Rasul sampai berjumpa dengan Allah.
Ditawar sama Rasul salat tersebut sampai 5 kali sehari semalam. Apa kata Rasul? Ya Allah, umatku capek, umatku lemah ya Allah, umatku lalai ya Allah, kurang ya Allah. Sampai 5 kali sehari semalam. Itu pun kata Imamul Ghazali, ringan bagi manusia untuk meninggalkannya. Apa kata Rasul? Man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, salat fardu dengan sengaja, faqad kafara jiharan. Sungguh dialah kafir yang nyata. Sering kita ucapkan, "Hei kau kafir, kau kafir." Ternyata di diri kita sendiri hadirin, kalau kita meninggalkan salat dengan sengaja, kita sudah disebut kafir yang nyata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh-jauhlah ini hadirin. Yang nomor 5, jangan sampai kita mengerjakannya untuk melalaikan diri kita kepada Allah. Sering mengerjakan sholat fardu, sehingga yang terjadi apa? Rahmat Allah, nikmat Allah senantiasa ada untuk kita. Yang terakhir jamaah yang Allah muliakan, apa yang paling tajam di dunia ini buat kita? Kata Imamul Ghazali, yang paling tajam wahai siswaku, kata Imamul Ghazali, itulah lisan kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaqun alaih, innal 'abada la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha bala yurfa'u Allahu biha darajatin wa innal 'abada la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Kata Rasul, manusia ini punya 2 tipe. Tipe yang pertama suka ngobrol tapi masuk surga. Tipe yang kedua suka ngobrol masuk neraka. Maksudnya bagaimana jamaah yang Allah muliakan? Tipe yang pertama tadi, orangnya itu pandai mengeluarkan ucapan, sehingga ucapan yang keluar dari mulutnya mengandung makna dan manfaat. Orang yang diajaknya ngobrol, dekat hatinya kepada Allah, senantiasa beribadah kepada Allah. Maka Allah angkat derajatnya di dunia, masuk surga Allah, jannah untuknya. Yang kedua beda. Yang kedua suka ngobrol tapi ucapan yang keluar dari mulutnya mengadu domba orang, memfitnah orang, suka buka aib keluarganya, bahkan aib keluarga orang. Suka membuat kabar-kabar yang tak bagus, kabar-kabar yang tak baik. Media sosial begitu luar biasa viralnya. Sudah kita baca mungkin, sudah kita lihat mungkin, ucapan bapak itu bagaimana. Lantas bagaimana kelak dia di hari kiamat? Rasul sampaikan, maka akan terkikis sedikit demi sedikit amal ibadah, yahwi biha fi jahannam. Karena enggak ada lagi amal ibadah, sudah terkikis dengan ucapan, maka masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jamaah yang Allah muliakan, berhati-hati kita dengan ucapan ini, sehingga keluar ucapan yang bermakna seperti ini. Luka karena ucapan, luka karena pisau masih bisa diobati, tapi luka karena ucapan, mau kemana kita cari obat untuk menutupi luka karena tadi. Maka jamaah yang Allah muliakan, 6 pesan yang disampaikan oleh Imamul Ghazali kepada siswanya, ini menyangkut di dalam kehidupan kita, supaya bagaimana kita selaku hamba Allah bisa meniti hidup ini untuk lebih baik ke depannya, supaya bisa masuk dengan mulus ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang kita impikan dan kita inginkan. Jamaah yang Allah muliakan, sebelum khatib tutup, kesimpulan pada Jumat kita yang berbahagia ini, yang pertama, jangan pernah kita merasa sedih, jangan berputus asa pula dikarenakan masa lalu kita yang penuh dengan kesengsaraan dulu. Kalau dulu hidup kita penuh dengan bergelimangan harta, kita tak mau sedekah, tak mau bantu orang. Kalau saat ini kita telah tersadar, maka apa kata Allah dalam Al-Quran? Qul ya ibadiyalladzina asrafu min anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kalaulah dulu hidup kita penuh dengan kesengsaraan, jangan pernah putuskan rahmat Allah buat kita. Allah senantiasa menganugerahkan rahmatnya kepada kita. Jangan kita putuskan rahmat itu buat kita. Selanjutnya, jangan pernah kita meninggalkan sholat fardu lagi dengan sengaja. Itu tanda kita, itu kewajiban kita, itu simbol kita selaku kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalaulah kita tinggalkan yang fardu, berarti yang sunnah pun tak pernah kita kerjakan. Kalaulah sudah yang sunnah, yang fardu tak kita kerjakan, berarti kita tak menghargai yang membawa yang fardu dan sunnah. Itulah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min zalik. Jamaah yang Allah muliakan, ini saja mungkin yang dapat khatib sampaikan. Khatib tak mengajari jamaah semua, ada yang pintar, ada yang alim di tengah-tengah kita, ada yang dekat hatinya kepada Allah di antara kita. Untuk itu, pesan yang disampaikan oleh Imamul Ghazali ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kebenarannya, salahnya dari diri khatib pribadi jamaah yang Allah muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. كما قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة